Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Diamond Food Indonesia Tbk, kode sahamnya DMND. Seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Nah ini jadi kita ambil dari materi public expose-nya ya, yang tahun 2020. Di sini kita mau lihat kira-kira sekilas tentang grup Diamond ini seperti apa. Ini pengalamannya udah lama banget ya, 46 tahun beroperasi, memiliki 21 titik distribusi langsung. Fasilitas produksinya ada 4 ya, SKU-nya ada 1000 lebih, mereknya ada 50 lebih, armadanya 1000 ya, karyawannya juga sangat banyak, 6.100 karyawan. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat produk bermerek ini mengkontribusikan sekitar 91,39% dari total pendapatannya perseroan ya. Dan penjualan produk bermerek ini meningkat sebesar 17,34% dari kuartal 2 tahun 2020 menjadi 1,35 triliun di kuartal 3 tahun 2020. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kinerja perseroan ini seperti apa sih ya kan? Kalau kita lihat dari tahun dari Stockbit ya di sini ya, 9 bulan tahun 2020 dibandingkan dengan 9 bulan tahun 2019, pendapatannya ini turun ya. Karena adanya pandemi Covid-19, pendapatannya turun dari 5 triliun menjadi 4,4 triliun. Nah, cuman karena memang perseroan masih bisa melakukan efisiensi, di sini kita bisa lihat total beban usahanya turun dari 721 miliar menjadi 680 miliar. Lalu di sini ada pendapatan lain-lain ya, yaitu pendapatan keuangan sebesar 43 miliar. Makanya di sini boleh dikatakan pendapatan lain-lainnya 26 miliar. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat labanya dari 255 miliar ini turun cuman 165 miliar. Nah, di sini yang bisa kita perhatikan adalah perusahaan ini masih bisa mencetak laba di tengah pandemi. Lalu kalau misalnya kita lihat dari 9 bulan tahun 2020 dari cash flow statementnya, di sini juga sangat sehat ya. Arus kas operasinya 290 miliar, sementara di tahun 2019 di sini kita bisa lihat 392 miliar. Nah, ini aktivitas investasi di tahun 2019 ada minus karena memang ada penempatan deposito ya. Nah, penempatan deposito sekitar 1 triliun. Jadi sebenarnya capex-nya sih nggak gede-gede banget, cuma 200-an miliar. Nah, sementara di tahun 2020 capex-nya sekitar 90 miliar, ini masih bisa di-cover sama arus kas operasinya. Jadi masih oke, dan akhirnya perseroan di sini masih bisa melakukan pembayaran utang bank ya. Pembayaran utang bank. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan sekilas, DMND ini cukup solid dari sisi operasionalnya. Lalu kita bakal coba lihat dari tahun 2019 full year-nya ya. 2019 full year kinerjanya seperti apa. Ini kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun 2018, ini pendapatannya naik dari 6,2 triliun menjadi 6,9. Laba brutonya juga naik dari 1,3 menjadi 1,45. Nah, di sini yang cukup menarik adalah beban lain-lain dan laba lain-lainnya ya, pendapatan lain-lainnya nggak terlalu besar, nggak terlalu signifikan. Jadi boleh dikatakan ini masih cukup oke. Lalu dari laba operasional juga meningkat sekitar 10%, labanya juga naik dari 318 miliar menjadi 366 miliar. Nah, dari sisi cash flow juga oke ya. Di tahun 2019 ini aktivitas operasinya 433 miliar, sementara di tahun 2018 210 miliar. Nah, di sini memang yang perlu kita perhatikan adalah perseroan ini akhirnya ada menerima kas dari obligasi konversi ya, sekitar 1,06 triliun, cuman akhirnya pas IPO dia balikin lagi. Oke, nah dari sini kita bakal coba lihat kira-kira valuasinya seperti apa di key stats-nya di Stockbit ya. Nah, di sini kalau misalnya kita perhatikan market cap-nya si DMND ini 8,5 triliun. Nah, 8,5 triliun kalau misalnya perseroan bisa menghasilkan laba sekitar 300-an miliar ya, 300 miliar lah. Kita anggap berarti 85 dibagi 300. Nah, ini berarti PE ratio-nya di kisaran 28,3 kali. Jadi kalau misalnya dibilang murah juga enggak ya. Apalagi kalau misalnya kita perhatikan harga saham DMND ini sebenarnya masih cukup stabil sejak IPO sampai sekarang di 900-an ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bandingin sama Ultra Jaya,
Nah, di sini kita coba lihat dibandingin dengan Ultra Jaya ya. Nah, Ultra Jaya ini memiliki PE ratio sekitar 14,64 kali. Jadi setengahnya DMND. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang lebih murah mana ya, tentu lebih murah si Ultra Jaya dari sisi price to earning ratio-nya. Nah, cuman kalau misalnya dari sisi PBV-nya memang DMND lebih murah ya, 1,87 kali. Nah, cuman balik lagi kita lihat Ultra Jaya memiliki keunggulan lebih baik di gross profit margin-nya. Di sini 34,83% untuk Ultra Jaya dan untuk DMND 17,63%. Jadi kalau saya pribadi cenderung nunggu koreksi dulu ya untuk saham DMND ini, karena memang perusahaannya bagus tapi memang harga sahamnya kurang begitu murah. Oke, jadi demikian dari saya tentang DMND. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.